Sejarah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singhasari atau Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok yang sekaligus menjabat sebagai raja pertama dengan gelar Sri Raja Sabathara Sang Amurwabhumi pada 1222 Masehi. Kerajaan Singasari pada awalnya adalah bernama Tumapel yang beribu kota Singasari. Akan tetapi, nama ibu kota tersebut yang justru lebih dikenal luas, sehingga sampai sekarang kerajaan tersebut tetap dikenal dengan nama Kerajaan Singasari. Kerajaan tersebut berdiri pada tahun 1222 Masehi oleh raja pertamanya yang bernama Ken Arok, di mana Kerajaan Singasari awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Kediri yang pada saat itu masih dipimpin oleh Tunggul Ametung. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pada saat itu Ken Arok terpikat dengan istrinya Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Oleh karena itu, Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes. 1222 sampai 1227 M. Ken Arok adalah pendirian kerajaan Singasari yang diberi gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabhumi. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singasari memandai awal berdirinya dinasti baru, yakni dinasti Rajasa Wangsa. Ken Arok memerintah kerajaan Singasari selama 5 tahun mulai dari 1222 hingga 1227 M. Pada tahun 1227 M, Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati yang merupakan anak tiri Ken Arok. 2. Anusapati 1227 sampai 1248. Dengan meninggalnya Ken Arok, tahta kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anuspati. Selama masa pemerintah, Anuspati tidak banyak melakukan pembaruan karena terlalu sibuk menyambung ayam. Peristiwa kematian Ken Arok yang dilibatkan Anusapati ternyata diketahui oleh Tohjaya, putra kandung Ken Arok. Tohjaya kemudian menyebak Anusapati dengan mengadakan pesta sabung tengah asik mengandu ayam. Tohjaya menyebut keris empu Gandiring dan menusuk Anuspati untuk membalaskan dendamnya. Anuspati langsung meninggalkan di tempat dan didarmankan di Candi Kidal. 3. Tohjaya 1248 M. Sepeninggal Anusapati, Tohjaya memimpi kerajaan Singasari. Namun, masa pemerintah Tohjaya tidak berlangsung lama sebab anak Anusapati yang bernama Ranggabuni berusaha membalas kematian ayahnya. Dengan bantuan Maseha, Cempaka, dan para pengikutnya, Ranggabuni berhasil menggulingkan Tohjaya dari tahta dan menduduki Singgasana sebagai Raja Singasari ketiga. 4. Ranggabuni atau Wisnuwardana 1248 sampai 1268 M. Ranggabuni naik tahta pada 1248 dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Pemerintahan Ranggabuni membawa ketentraman dan kesejahteraan bagi rakyat Singasari. Pada 1254 M. Ranggabuni memangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwaraja, raja muda di Kadiri. Hal tersebut dilakukan sebagai persiapan untuk menaikkan Kertanegara sebagai raja besar Singasari setelah kematian Ranggabuni. Pada 1268 M, Ranggabuni meninggalkan dunia dan dimakam di Candi Jago sebagai Buddha Amoghapasa dan di Candi Walor sebagai siswa. 5. Negara 1269 sampai 1292 M. Kertanegara adalah raja Singasari terakhir dan terbesar selama pemerintahan dinasti Rajasa. Kertanegara naik tahta pada 1268 M dengan gelar Sri Maharaja di Raja Sri Kertanegara. Sebagai raja dengan ambisi yang besar, Kertanegara mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah pimpinannya. Setelah berhasil menguasai Jawa, Kertanegara. Masa keemasan kerajaan Singasari sendiri adalah masa pimpinan Raja Kertanegara, yaitu pada tahun 1268 sampai 1252 Masehi. Aktivitasnya sendiri antara lain adalah melakukan ekspedisi pemelayu pada tahun 1275 sampai 1286. Hal tersebut dilakukan guna menguasai kerajaan lain dan melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya adalah penguasa Bali 1284 Masehi, menguasai Jawa Barat 1289 Masehi, dan menguasai Pahang dan Tanjung Pura Kalimantan
Selain itu, aktivitas perekonomian sendiri adalah perdagangan dan pertanian. Meski Singgasari mencapai kejayaan pada masa Raja Kertanegara, di masa ini jugalah kerajaan ini runtuh pada 1292 M. Seiring dengan meninggalnya Kertanegara sebagai raja terakhir kerajaan Singgasari, beberapa faktor penyebab runtuhnya kerajaan Singgasari yakni raja dan jajarannya lebih sibuk melakukan ekspansi di luar Jawa, sehingga kekuatan kerajaan keropos di bagian dalam dan akhirnya lengah. Lemahnya pertahanan kerajaan Singgasari dimanfaatkan oleh Jaya Katuang, penguasa Kediri yang berusaha menjatuhkan kekuasaan Kertanegara. Kertanegara mati terbunuh dalam pertempuran dengan pasukan Jaya Katuang. Riwayat kerajaan Singgasari pun berakhir. Kehidupan kebudayaan masyarakat Singgasari dapat diketahui dari peninggalan candi dan patung-patung yang berhasil dibangunnya. Candi hasil peninggalan Singgasari diantaranya adalah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singgasari. Adapun arca atau patung hasil peninggalan kerajaan Singgasari antara lain patung Kendede sebagai perwujudan dari Prajaya Pramita, lambang kesempurnaan ilmu, dan patung Kertanegara dalam wujud patung Joko Dolog ditemukan di dekat Surabaya. Dan patung Amoghapasa juga merupakan perwujudan Raja Kertanegara yang dikirim ke Dharmacaya, ibu kota kerajaan Melayu. Kehidupan ekonomi semenjak berdirinya kerajaan Singasari tidak jelas diketahui, akan tetapi mengingat kerajaan Singasari terpusat di Jawa Timur, yaitu di tepi Sungai Brantas, kemungkinan masalah perekonomian tidak jauh berbeda dengan kerajaan-kerajaan terdahulu, yaitu secara langsung maupun tidak langsung rakyatnya ikut mengambil bagian dalam dunia pelayaran. Keadaan ini juga didukung oleh hasil-hasil bumi yang sangat besar hasilnya bagi rakyat Jawa Timur. Raja Kertanegara berusaha untuk menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Penguasaan jalur pelayaran perdagangan atas Selat Malaka itu bertujuan untuk membangun dan mengembangkan aktivitas perekonomian kerajaannya. Dengan kata lain, Raja Kertanegara berusaha menarik perhatian para pedagang untuk melakukan kegiatannya di wilayah kerajaan Singasari. Bahkan di dalam keagamaan terjadi sekatisme antara agama Hindu dan Buddha dan melahirkan agama Siwa Buddha. Pemimpinnya diberi jabatan Dharma Diaksa, sedangkan Kertanegara menganut agama Buddha Mahayana dengan menjalankan upacara keagamaan secara pesta pora sampai mabuk untuk mencapai kesempurnaan. Dalam hal ini, Kertanegara menyebut dirinya Cangkandara atau pimpinan dari semua agama. 1. Candi Kidal. Candi Kidal adalah salah satu peninggalan kerajaan Singasari yang dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa Nusapati. Candi Singasari adalah tempat peristirahatan Raja Kertanegara. 3. Candi Jago. Kertanegara membangun candi ini sebagai penghormatan terhadap ayahnya, Sri Jaya Wisnuwardana alias Ranggawuna. Candi Jawi didirikan atas perintah Kertanegara sebagai tempat ibadah bagi umat Siwa Buddha. 5. Candi Sumbarawan. Candi Sumbarawan terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singasari, Malang. Candi ini memiliki kaki juga badan berbentuk stupa dan tidak dilengkapi dengan tangga seperti pada candi pada umumnya. 6. Candi Katang Lumbang. Candi Katang Lumbang dibangun untuk peristirahatan terakhir Raja Tohjaya yang berkuasa pada 1248 M. Candi Kanganan adalah peristirahatan terakhir untuk Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari. Prasasti Singhasari juga dikenal sebagai Prasasti Gajah Mada dan sekarang disimpan di Museum Gajah. Ditulis dengan aksara Jawa, sengaja ditulis untuk mengenang pembangunan candi pemakaman di bawah pimpinan Gajah Mada. Prasasti Mula Malurung adalah piagam pengesahan penganugerahan Desa Mula dan Desa Malurung. Prasasti Manjusri adalah salah satu prasasti peninggalan kerajaan Singasari yang berupa manuskrip kuno berupa pahatan. Pahatan ini berada di belakang arca Manjusri. Arca Dolok Drawafala adalah patung penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Siwa dan Buddha, berbentuk manusia atau hewan.